Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dan saya berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik dimanapun kamu berada. Guys, Tuhan memberkati. Guys, saya lama tidak buat video dan lama tidak antar video di YouTube. Syukur, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lepas kurang sehat sebab kami disahkan positif COVID-19. Dan hari ini saya mau bercerita pasal pengalaman saya waktu berperang dengan COVID-19 ya guys. Kalau saya harap kamu tidak bosan dengan apa yang saya ceritakan ini, dan saya akan beritahu apa yang saya buat sepanjang saya mengalami hal itu dan apa yang saya pakai sepanjang saya mengalami. Sebab guys, pada 20 ini kita ada surat swab test ya guys. Ini adalah swab test saya dengan anak-anak saya, dengan suami saya. Nah, tengok tuh guys. Ini ada keputusan dia ya. Keputusan swab test. Ini adalah keputusan swab test guys. Dan kami disahkan positif 4 orang di kami buat swab test di klinik swasta ya guys. Sebab pada 29 hari bulan saya bawa anak saya pergi klinik sebab dorong demam. Demam begitu saja, macam tidak apa-apa yang mencurigakan, sebab macam demam begitu saja. Sekali saya pergi scan dahi saya dekat klinik tuh, dia keluar 37.5 guys. Wow, terkejutnya klinik tuh, dia cakap tak boleh, kami tak boleh biarkan kamu masuk dan kamu harus pergi swab test dulu. Kamu punya suhu badan terlampau panas. Tapi guys, time itu saya tidak rasa apa-apa. Saya tidak rasa badan saya panas. Saya tidak rasa simptom pun tiada time itu. So, terus suami saya cakap, jom kita pergi swab test. Sayang, saya jawab dengan suami saya, sayang, swab test swasta mahal tau. Bagus kita besok baru swab test di sini. Ada satu tempat swab test di sini dekat dengan kami juga, CAC, tempat pelepasan kuarantin dan tempat ambil swab test pesakit. Percuma. Tapi suami saya sudah macam menggelebah. Suami saya sudah ketakutan sebab suhu badan saya macam itu, tidak pernah jadi macam itu. So kami pergilah dekat swasta itu guys. Dan ini adalah bil-bil yang kami pergi swasta guys. Aduh. Saya dengan suami saya, karena suami saya mau tahu sangat kami punya tahap COVID berapa dan tahap kebanyakan COVID dalam badan berapa. Dan anak-anak saya cuma cucuk hidung. So, diorang bayar 90 ringgit guys. Tidak. Bukan. 70 ringgit guys. Anak-anak saya bayar 70 ringgit. So, ini kami punya dengan suami saya. Suami saya cakap, kita terus cek yang tahap kita punya COVID berapa. Jadi, inilah kami bayar 230 ringgit. 2 bil. 230 ringgit, 2 bil. Ini 230 ringgit, ini 230 ringgit guys. Jadi ini dua saja sudah 460.
My God. Saya pun terkejut dengan harga dia sebab dia cucuk hidung dan mulut. Anak-anak saya cuma cucuk hidung guys. Tapi dokter tuh cakap, ini kalau kita buat macam nih, dorang akan terus tahu tahap kita punya tahap COVID macam mana. So, ialah buang duit sikit lah kan untuk kesehatan. So, inilah dia. Kami swab test pada 29 hari bulan. Oke, jadi untuk memperpendek cerita, sudah tuh hari itu juga anak saya dapat diketahui positif dan keesokannya baru dapat ketahuan yang kami juga positif dan dokter tuh mengesahkan yang kami positif COVID-19 tahap 4. Tahap 4 guys. Tapi tidak simptom. Demam pun tiada, saya tidak demam guys. Batuk, apa semua tiada waktu itu. Tapi dokter tuh cakap kamu tahap 4. Saya rasa pelik. Kawan-kawan itu saya punya sepupu yang juru rawat. Dia cakap macam mana dia tahu kamu tahap 4 sedangkan kamu tidak tes apa-apa di hidung kah, cek darah kah apa. Itu saya tidak tahu. Tapi dorong cakap saja tahap 4. Tak tahulah klinik itu cakap macam mana. So, begitulah ceritanya guys. Sejak kami dapat ketahuan kami positif. Dan beberapa hari kedua, hari ketiga, saya sudah merasakan sesuatu yang something dalam diri saya. Saya sempat menjaga anak-anak saya guys selama 2 hari. Sebab dorang demam. Tapi demam dorang tuh tak kuat. Cuma saya kena jaga dorang supaya dorang tak demam sangat. Lepas 2 hari dorang sembuh, dorang sudah sehat. Tiada batuk, tiada selsema, tiada apa-apa. Sebab saya terus bagi dorang minum ubat selsema. Ubat batuk, biarpun dorang tidak batuk, biarpun dorang tidak selsema, saya bagi. Ubat demam. Syukur lagi waktu itu kami sentiasa siapkan obat di rumah. Sentiasa ada obat di rumah untuk anak-anak. Jadi bermulanya cerita time kami berperang dengan COVID-19. Selepas 2 hari itu saya sudah merasakan sesuatu yang tidak bagus dalam badan saya. Saya sudah rasa batuk, saya sudah rasa lemah. Masih lagi ada bekas-bekas COVID dalam leher saya. Tapi dia bukan COVID, dia sudah tinggal. Dia punya kesan-kesan lah macam itu. Masih lagi ada di sini. So, saya sudah rasa mulai lemah dan selera tiada. Saya punya rasa hilang, deria bau hilang. Rasa air pun saya tidak rasa guys. Bau sampah pun saya tidak boleh cium. So, disitulah KKM cakap kamu kuarantin di rumah. Kami kuarantin di rumah guys. Mungkin karena di Klang Selangor ini sudah tidak ada tempat di tempat kuarantin. Mereka hanya ambil yang mungkin teruk lah. So, waktu kami itu ambil swab test, kami tidak teruk guys. Tidak simptom langsung. Sebab itulah diorang mungkin buat laporan di KKM, kami tidak simptom. Dan itulah dorang tidak ambil kami, dorang telepon saja, kamu kuarantin di rumah. Oh iya, saya bersyukur juga sebab kami kena kuarantin di rumah guys. Kami bersyukur sebab banyak orang cakap yang kuarantin di sana itu lebih sebenarnya tidak selesa, apalagi anak-anak. Jadi waktu kalau tiada hilang selera lagi, tiada semangat apa semua, tandas pun jauh, my God. Aku rasa betul-betul saya akan sengsara di sana. Dan saya akan disambung oksigen guys. Sebab waktu saya merasa batuk, saya sudah mulai batuk yang kuat, yang teruk sangat guys. Boleh katakan separuh nyawa. Saya batuk macam itu orang yang apa.
tahu lah nak cakap macam mana, tapi sepupu saya cakap yang jururawat tuh, dia cakap pastikan kau keluarkan kahak dari sini. Nih, pastikan keluarkan kahak, keluarkan. Itu yang menyumbat kau punya pernafasan. Kahak itu yang menyumbat. Jangan sampai kahak itu menguasai kau punya paru-paru. So, saya pun syukur terus saya suruh adik saya beli obat pecah kahak, obat batuk, obat demam untuk saya, untuk kami suami istri. So kami pula tidak persediaan, anak-anak lengkap. So waktu itu adik saya pun beli, kami sudah karantin rumah. Saya punya kad ATM, saya bagi adik saya. Kad ATM dia pegang dan dia yang beli barang-barang untuk kami dalam rumah. Terima kasih kepada adik saya yang sudah banyak menolong. Tuhan memberkati. Betul-betul kalau bukan karena adik saya rasa ada juga lah mungkin orang yang akan menolong kami. Tapi saya mungkin tidak sebebas saya suruh adik saya lah beli nasi ayam untuk anak-anak saya. Sebab saya tidak larat masak. Guys. So makan tengah hari kadang aku suruh adik aku beli di luar untuk anak-anak saya. Sebanyak bercakap pun masih tak cukup nafas, guys. Begitu sengsaranya kena COVID, guys. Sebab itu saya mau nyatakan pada hari ini, kalau boleh, tolonglah. Kalau tidak ada urusan di rumah, di luar. Kalau tidak ada urusan di luar, janganlah keluar, guys. Oke, duduk di rumah saja. Kalau yang bekerja itu, ataupun nak pergi pasar, atau nak pergi beli barang, please, tolong jaga SOP. Tolong jaga jarak, kalau boleh dalam 2 meter. Tapi sebenarnya guys, kami dapat jangkitan ini bukan karena kami jalan-jalan guys. Bukan karena saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tetapi sebenarnya saya di rumah saja. Waktu kami kena COVID itu, sebelum kami kena COVID, saya sudah sakit selama seminggu. Saya sakit demam sejuk. Tapi saya pergi klinik, dokter tuh cakap kok tak demam sangat. Mungkin karena masuk angin, begitu. Saya sudah 1 minggu sakit demam sejuk guys. Biarpun cuaca panas saya tetap rasa sejuk. Saya tak tahu lah itu sakit apa guys. Sampai memang saya sudah tidak sehat sedia sepanjang sebelum kena COVID. So baru saya nak mula sehat daripada demam saya yang kesejukan itu. Dah kena COVID. Itulah paling teruk saya rasa sepanjang hidup saya. Saya bersambung dengan demam biasa dengan kena COVID-19 guys. Tapi syukur puji Tuhan, semua itu karena Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Kami dapat menghadapi semua. Dan kami masih ada pada waktu hari ini. Saya, suami saya, dan anak-anak saya. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan guys. Oke, sekarang saya mau bercerita apa yang saya buat sewaktu saya di kuarantin di rumah. Oke guys, hari ini ada seorang anak Tuhan, dia merekomendkan saya ini, vitamin Beroka. Waktu kami menghadapi semua tuh, saya tidak boleh rasa apa-apa guys. Dan saya tidak boleh makan apa-apa. Hanya nasi kosong, air panas, itu pun saya paksa dan saya makan, saya telan terus supaya saya ada tenaga. So, waktu itu ada anak Tuhan, dia rekomendkan saya ini vitamin Beroka guys. Rekomendkan saya. Dia cakap, kau belilah itu vitamin Beroka. Itu bagus untuk badan, untuk paru-paru. Ini vitamin Beroka. So, kalau boleh amalkanlah vitamin Beroka ini. Saya bukan jual obat guys. Jangan salah paham. Saya tidak jual obat guys. Ini saya beli juga di farmasi.
Saya boleh informasi guys ya, ini Beroka. Kalau boleh belilah vitamin Beroka ini untuk melindungi paru-paru kita. Ini ada vitamin C juga guys, tapi dia cepat menghilangkan batuk, dia memberikan keselesaan kepada dada kita ini. Kalau kita minum ini, dia melegahkan dada kita, melapangkan dada kita, oke guys. So, ini saya rekomendkan dengan kamu semua untuk menghadapi pandemik sekarang ini. Vitamin ini sangat baik guys. Dan lagi, saya rekomendkan kamu untuk terus mengamalkan lemon. Lemon sangat baik juga untuk melawan ini virus COVID-19. Inilah saya buat sepanjang itu, saya minum. Saya terus potong-potong semua nih 1 biji, saya masukkan dalam jug, saya siram dengan air panas. Sesudah dia sejuk sedikit baru kami minum dengan suami saya, dan saya paksa juga anak-anak saya minum. Saya tidak letak gula guys, saya tidak letak gula time itu. Sebab kita pun tiada madu, jadi kami tidak dapat letak madu lah. So, amalkanlah ini lemon. Ini obat alamiah, ini obat daripada Tuhan. Oke? Ini adalah ciptaan Tuhan dan obat daripada Tuhan. So, amalkan untuk kesehatan. Oke guys. Dan lagi, ada beberapa pengalaman kawan-kawan yang sudah mengalami COVID dan dorang cakap bunga cengkeh itu adalah baik untuk melemahkan COVID dalam badan. So, saya praktikkan juga. Saya ambil air panas, saya letak bunga cengkeh di dalam tu air panas, baru saya bawa anak-anak saya duduk di sekeliling itu tempat air panas tuh. Baru saya tutup dari kepala kami, dan situlah kami menghirup. Kami tutup betul-betul guys, tidak lubang-lubang. Baru kami hirup itu uap dia. Itulah kami buat sepanjang kami berperang dengan COVID. Sebab itulah mungkin karena berusaha juga, dalam kita percaya Tuhan, dalam kita berpegang kepada firman Tuhan, dalam kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu mau kita pintar guys untuk bertindak sesuatu. Dia tidak mau kita hanya diam. Ada satu firman Tuhan cakap, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. So, dalam kita beriman kepada Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan, kita harus mencari sesuatu yang boleh membantu kita. Tuhan itu memberikan kita kepintaran dan kebijaksanaan untuk mencari sesuatu yang boleh menolong kita. Kuasa Tuhan itu memang luar biasa guys. Dia boleh saja petik jari kita sembuh. Tapi dia mau kita jadi pintar. Dia mau kita jadi bijak. Untuk kita berusaha melawan itu COVID. Kita berusaha untuk bertindak. Sorry kalau saya berkhotbah. Saya bukan khotbah. Saya cuma menyatakan apa pengalaman saya. Ya memang saya berharap kepada Tuhan, dan saya berharap sangat. Dan aku percaya aku ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan dengan usaha saya. Ini pun tidak akan bertindak apa-apa kalau bukan karena kuasa Tuhan. Amin. Ini juga. Tapi saya percaya anak Tuhan yang rekomendkan kepada saya itu sudah merasakan ini adalah yang terbaik. Dan mungkin ini adalah kiriman obat daripada Tuhan. Oke? Jangan salah paham. Puji Tuhan, semuanya itu kami alami. Memang waktu mengalami COVID-19 itu memang teruk guys. Sakit sangat guys. Apalagi time kita batuk. Saya sampai batuk, sampai ada darah guys, saya punya batuk, saya punya kahak. Saya sudah risau, saya sudah takut. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan kepada saya kekuatan, keberanian itu semua. Demikian juga mereka-mereka yang sudah sembuh, saya percaya mereka sepenuhnya berserah kepada Tuhan.
Mereka percaya bahwa Tuhan itu yang terbaik untuk mereka cari sambil mereka berusaha, guys. Haleluya. Saya harap jangan ada yang terkena dengan COVID-19 nih. COVID-19 memang sakit, guys. COVID-19 memang sakit, guys. Sakit sekali. Syukur puji Tuhan, sepanjang kami mengalami COVID itu, kami tidak merasakan sesak nafas. Kami langsung, memang kadang-kadang kita tak boleh bernafas, guys. Sebab karena batuk saya kuat, saya susah nak bernafas. Tetapi kalau bilang yang tersumbat di hidung, tersumbat di dada, macam saya tidak ada rasa seperti itu. Saya tidak ada rasa seperti itu, guys. Sebab satu hal yang saya buat, pada saat saya mulai susah nak bernafas, saya ambil kipas itu dan saya kenakan di muka saya. So, saya baru senang bernafas, guys. Saya bisa bernafas dengan angin yang masuk di hidung saya dan di mulut saya. Itu pengalaman saya lah, saya tidak tahu orang lain. Saya ambil kipas itu menghadap ke muka saya dan saya baru boleh dapat bernafas. Itu berarti angin dari kipas itu memberikan kepada saya oksigen. Sebab saya ingat waktu dulu saya jaga nenek saya sakit, dia pun memerlukan oksigen, guys. Waktu oksigen dia itu habis, satu saja dia minta kipas. Dia mau kipas itu menghadap di muka dia. Baru dia dapat bernafas, baru dia dapat selesa bernafas. Aku ingat nenek saya seperti itu, saya jaga di hospital. Kalau kami sampai di rumah, tidak ada oksigen, itulah kipas dia minta. Kipas itu tidak pernah lari daripada muka dia. So, kipas itu seolah-olah membantu kita memberikan oksigen dalam badan. Sebab angin itu masuk di dalam hidung, dalam badan kita. Itu pengalaman saya lah. Mana tahu ada siapa-siapa yang sedang mengalami seperti apa yang saya alami. Cobalah buat. Mana tahu kamu kena kuarantin di rumah. Sebab kami kena kuarantin di rumah, tidak yang perhatikan kami, guys. Kami coba apa saja yang termampu. Apa saja yang ada. Dan kami tidak henti-henti berdoa, kami tidak henti-henti memuji menyembah Tuhan waktu itu. Biarpun kami tidak mampu, saya pasang lagu rohani dekat TV. Saya pasang kuat-kuat. Biar kemuliaan Tuhan ada dalam rumah saya. Kuasa Tuhan ada dalam rumah saya. Sebab firman Tuhan berkata, aku bertakhta di atas puji-pujian. So pada saat kita memuji menyembah Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dengan kita. Sebab dia senang untuk dipuji. And then, kalau bukan yang seagama dengan saya, sebab saya orang Kristen, kalau bukan yang seagama dengan saya, sama juga. Time keadaan macam begini, marilah kita mendekat kepada Tuhan kita. Carilah Tuhan yang dapat memberikan kepada kita keselamatan. Saya sudah lepas kuarantin, sudah agak ada. Kami lepas kuarantin 11 hari bulan, guys. Hari itu kami pergi CCA 13 hari bulan. Ini adalah surat pelepasan kuarantin rumah kami, guys. Pelepasan. Kami pergi dekat CCA. Sepatutnya 11 hari bulan itu kami sudah lepas kuarantin rumah. Tapi kami pergi 13 hari bulan.
13 hari bulan kami pergi guys nih. KKM tuh cakap, kenapa baru sekarang datang? Oh, saya bilang, memanglah kami sudah lepas 11 hari bulan tuh, tapi saya takut bawa suami saya bawa kereta. Sebab dia macam rasa masai mabuk-mabuk, saya cakap. Dia berjalan pun macam tidak betul. Macam itu orang yang terhuyung hayang begini, yang ada di atas perahu. Saya pun sama. So, waktu 13 hari bulan tuh baru kami pergi buat pelepasan kuarantin rumah. Tapi kami tidak pakai gelang guys. Tidak gelang sebab bukan KKM yang ambil kami punya swab test. So, oke lah. Sampai di sana, dorang suruh download itu. Dorang suruh download tuh selangka. Sige saya pun download lah, tapi lambat betul itu line saya. Sana di situ tidak kuat line untuk Selcom lah. So tak apalah dia cakap kau pergi masuk dalam buat manual. Masuklah dalam buat manual. Ramai orang guys, woi ramai orang sangat di situ. Sebab di situ kebanyakannya pelepasan kuarantin, potong gelang dan swab test. So sebenarnya kan saya sudah mulai takut tak masuk di situ. Tapi sepupu saya sepupu saya cakap yang kerja dekat hospital dan saya punya kakak yang kena COVID itu pun cakap, dorang dibagi tahu yang lepas kita kena COVID, kita punya sistem imun itu kuat. So, masih ada virus COVID dalam badan kita dan kita tidak akan terjangkiti dan kita tidak akan menjangkiti. Biarpun kita batuk, itu virus tidak akan menjangkiti orang. Dan itu virus dari orang pun tidak akan masuk dalam badan kita sebab ada virus sedia dalam badan kita. Jadi kita tidak akan rasa sakit lagi dan tidak akan teruk lagi. Hanya begitu saja. So, saya pun memberanikan masuk. Ramai orang guys, tapi tidak dibenarkan ambil gambar. Saya ingat dah buat vlog waktu itu, tapi tidak dibenarkan. Saya hanya dapat ambil gambar 1 kali saja untuk saya hantar dengan keluarga saya yang kami berada di situ untuk buat pelepasan pelepasan kuarantin rumah. So kami datang situ jam 10 pagi guys. Jam 10 pagi kami sampai di situ, sekali selesai jam 1. Jam 1 guys, betapa ramainya orang. Lepas tuh daripada sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Sampai 4 tahap kami pindah-pindah. Mula-mula kami isi borang nih. Abahnya lama, banyak kalau dia tanya. Pas tuh dia bagi borang nih, isi. Oke, isi sudah jam berapa? Saya isi ini pun bergegar-gegar tangan saya guys. Kenapa tangan saya ini bergegar? Saya cakap lagi saya. Kau lapar kot, dia cakap. Akhirnya kami selesai pada jam 1. Dan sudah kelaparan sangat. Saya bilang suami saya, jumlah kita beli makanan di luar saja untuk kita makan di rumah. Saya tidak larat sudah masak ini. Kami naik tingkat 3 lagi guys. Bergegar-gegar badan kelaparan. Oh ya guys. Yang saya pelik lagi guys. Lepas kena COVID itu asik lapar saja. Macam kalau kau tidak makan kan bergegar itu badan. Macam orang yang mau kelaparan sangat. Dan guys, waktu saya kena COVID itu kan, saya sempat kurang berat badan. Ringan sangat badan saya guys. Saya rasa saya kurang dalam 10 kilo kot macam tu. So nampak kurus lah waktu itu. Ini pun tuh cungok macam ini masuk semua nih. Ini baru aja nih buat makan keluar semua. Jadi bulat sudah balik guys. Jadi bulat sudah balik. Saya ingat mau kekalkan kurus macam itu guys. Yang saya kurus kena COVID.
Tapi menjadi-jadi pula seleranya mau makan lepas kena COVID. Sekali saya tanya kawan-kawan yang pernah kena COVID, rupanya dorang pun merasa macam tuh. Lepas kena COVID, lapar betul. Asik lapar, asik mau makan. Sebab tak tahu lah kenapa. Tapi guys, sampai sekarang saya punya lidah masih tidak merasa itu masin. Saya punya deria bau sudah oke. Tapi ini ujung lidah saya ini masih lagi tidak merasa apa itu masin. Sekali saya rasa masin di dalam lidah. Di dalam. Lidah ini, ujung lidah saya ini masih tidak merasa masin. Dan tidak merasa apa-apa lagi. Jadi belum pulih sepenuhnya lah. Oh ya, beberapa kemarin dulu saya pergi tanya pasal vaksin. Saya ingat minta vaksin awal lah. Sebab ya takut juga kan. Tapi misi itu cakap tak boleh vaksin lagi. Kamu masih baru. Kalau sudah dia cakap habiskan dulu lah bulan 8 nih. Habiskan dulu bulan 8 nih, baru kita akan panggil. Tapi saya rasa pelik guys. Ada juga orang-orang lain yang baru je kena COVID. Tapi sudah divaksin. Itu yang sebenarnya saya tanya dorang. Boleh ke? Dong bilang tak boleh. Sampai siap saya kena marah dengan itu misi. Dia marah saya. Mana boleh begitu? Dia cakap. Mana boleh kena vaksin? Baru kena COVID. Dia cakap. Oh ya ke? Jawabnya macam. Jadi saya diam je lah. So, lambat lagi lah kena vaksin. Tapi misi itu cakap tak apa. Kau okey. Baru kena COVID tidak akan dijangkiti. Jangan risau, dia cakap macam tu. So, saya pun okey lah. Tunggu sajalah panggilan untuk vaksin. Yo guys, kami belum kena vaksin lagi. Sepatutnya kan kami kena vaksin pada 30 hari bulan itu. 29 kami swab test. Padahal 30 hari bulan tu kami vaksin tau. Tapi kami minta pemindahan dekat sini saja, dekat klinik kesihatan Pelabuhan Kelang. Sebab kita punya tempat vaksin tu jauh, dekat Kuala Lumpur sana. So, anak-anak pun tidak menjaga, risau juga membawa. Sekarang ini keadaan di Selangor, Kuala Lumpur ni teruk sangat dia punya jangkitan. So, risau juga membawa dorang time tu kan. Jadi, kami tidak pergi sana lah di Kuala Lumpur tu. Kami minta pemindahan di Pelabuhan Kelang ni. Supaya tak payahlah jauh sangat. Anak-anak pun kita boleh bawa saja. Lagi situ terkawal, tidak ramai orang. Tu tiba-tiba kan 29 tu sudah kena positif. So, apa-apapun kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat saya, sebab Dia sudah memberikan saya peluang untuk hidup lagi di dunia ini, dan memberikan saya nafas yang baru, memberikan kepada kami kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada doa-doa kawan-kawan saya, juga kepada keluarga saya di kampung yang sudah banyak mendoakan kami. Mereka juga sempat mengumpulkan duit, keluarga saya sempat mengumpulkan duit untuk membantu kami di sini, membeli barang-barang keperluan kami. Ya banyak juga guys, dekat 300 lebih guys. Terima kasih keluargaku, keluarga sebelah mama, keluarga sebelah bapa, korang sangat perhatian dengan kami. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya. Saya sengaja tidak bagi tahu dekat kawan-kawan YouTuber yang ada dalam grup. Minta maaf, saya tidak bagi tahu. So, saya tidak mau mengganggu ketentraman kamu. Tidak mau mengganggu orang punya keadaan, okay? So, apapun, jaga SOP, jaga jarak, jaga kesehatan. Sekiranya Anda ada menghadapi sikit-sikit simptom ataupun demam-demam, itu jangan diambil ringan guys. Terus pergi swab test kalau dapat swab test. Okay? Pergi tempat yang percuma ataupun berbayar. Jangan tunggu guys. Kalau batuk-batuk sikit, demam,
Terus kalau boleh belilah swab test sendiri sekarang sudah banyak lah jual swab test di Shopee atau mana-mana. Kita kena bersiap-siap untuk keselamatan kita, kesehatan kita, guys. Oke? Lepas kami hari yang ke-10, lepas tu hari yang 14 hari itu kami pergi swab test balik. Oke, kejap ya. Kami pergi swab test balik, kami punya COVID, dan ini majikan suami saya yang sediakan untuk kami. Majikan suami saya dia kirim untuk swab test untuk kami buat di rumah. Ini sudah 1. Tinggal 3 lagi, guys. Patutnya ini ada 4. Tengok. Selepas ini adalah swab test kami, guys. Selepas ini saya dengan suami saya. Hari yang ke-13 hari. Hari yang ke-13 hari kami pergi swab test. Ya, guys. Ini kalau dia punya garisan masih 2, itu berarti masih positif COVID, guys. Ini satu garis ini menandakan dia tidak positif sudah. Tinggal 1 garis. Kami swab test di rumah, guys, nih. Sebab itulah penting ada swab test sendiri di rumah. Kalau boleh sediakan di rumah. Siapa yang mampu lah. Siapa yang tidak mampu, ini pun majikan saya yang bagi, guys. Saya dengar ini berapa? Dalam 40 lebih kah? Majikan suami saya. Dia bagi untuk kami swab test di rumah. Terima kasih juga kepada majikan suami saya yang baik hati, yang sudah perhatian dengan kami. Dia perhatiin sangat. Sepanjang kami COVID, balik-balik dia telepon, dia hantar obat lah, dia hantar macam ini pun dia hantar. Dia suruh orang hantar lah. Kadang-kadang adik saya, sebab tempat kerja suami saya dengan adik saya itu sama. Oke, guys, begitu saja cerita kita hari ini. Saya harap kamu tidak bosan dan saya harap memberi kepada kamu satu tips untuk melawan ini COVID. Satu perkara, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau kita buat ini perkara ini, sistem imun kita akan turun. Sistem imun kita akan turun, guys. Dan kita tidak dapat melawan itu penyakit. Dia akan turun dan virus itu akan terus merebak dalam badan kita. Guys ya, tolong ya. Oke, ingat ya, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Itu saja, berdoa terus waktu kita berperang dengan COVID. Waktu kita sehat pun mesti mau cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan supaya kita sentiasa dilindungi. Ya guys. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu semua jaga kesehatan. Saya tidak mau kurang rasa apa yang saya rasa. Ya. Jangan lupa nih, amalkan nih. Amalkan. Beroka vitamin C, lemon, air suam panas. Ini paling penting waktu kena COVID ya. Waktu kena COVID, air suam panas. Air suam. Jangan minum air sejuk. Waktu saya kena COVID, saya langsung tidak boleh minum air biasa. Saya hanya ini air suam saja saya boleh minum. So, terlampau tidak ada rasa-rasa itu air pahit. Tapi kalau sudah ada air suam, baru saya boleh minum. Oke guys. Tapi sebelum kita masih sehat ini, amalkanlah minum air suam, guys. Sekarang ini macam saya tidak boleh minum air biasa sudah. Saya terbiasa sudah minum air suam. Jadi kalau saya mau minum air pun saya tambah dengan air suam dan air panas. Ya guys, itu pengalaman saya sepanjang saya mengalami COVID, dan saya harap kalian mendapat tips daripada pengalaman saya ini, dan tolong jaga diri, jaga kesehatan. Iya guys, mungkin saya terkena COVID ini pun
ada kelalaian sikit. Ada kelalaian sikit. Sebab, yalah, saya terus terang, kiri kanan belakang depan saya semua kena COVID guys. Depan rumah kena COVID guys. Jiran saya. Jadi saya tidak tahu jangkitan itu datang dari mana. Sebab kamu tahu juga kan, Klang Selangor ini adalah tempat yang terlampau terjejas dengan COVID-19. Dan kebanyakan daripada orang-orang di sini itu kuarantin rumah. Oh, tadi saya sudah cakap terakhir, tidak juga akhir-akhir. Tapi macam saya tidak mau berhenti bercakap supaya kita semua dalam keadaan sehat. Oke guys, jangan bosan apa yang saya bercerita ini. Dan itulah waktu dorang kuarantin itu tidak ada orang membeli barang untuk dorang kena keluar sendiri. Macam kami juga tidak gelang sebab dorang pergi swab dekat swasta saja. Gitu. So, gitulah. Tidak mau panjang-panjang cerita lagi. Harap kita semua dalam keadaan sehat. Harap kita semua dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Inilah doa saya. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya guys, Tuhan memberkati semua. Tuhan melindungi semua. Semua yang menonton vlog saya ini. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.